Apa syarat daripada diterimanya amal seseorang? Yang pertama tentu harus mengikut pada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Dalam hal ini kita mungkin tidak cukup ilmu untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Olehnya itu kita mengikut pada ulama kita sebagai pewaris Nabi. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, disampaikan ulama kita, itulah yang kita amalkan. Ya, kita beramal beribadah menurut petunjuk ulama kita yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus mengikut pada Nabi dalam beramal. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah dengan ikhlas. Kita harus betul-betul melakukan karena Allah semata. Nah, ikhlas ini adalah merupakan pelajaran dasar kita dalam beragama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Ya. Jadi begitu perintah untuk beragama, itu sudah diperintahkan untuk ikhlas. Ya, padahal mereka tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah dengan ikhlas, dan diperintahkan mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wa zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang benar. Namun sebagai gambaran, ikhlas itu dalam sebuah ungkapan ulama dikatakan bahwa al-a'malu kulluha ajsadun, bahwa amal itu ibarat sebatang tubuh, jasad. Bayangkan sebatang tubuh itu tanpa memiliki ruh atau nyawa tentu akan mati. Jadi bentuk tubuh yang tidak memiliki nyawa itu tidak akan hidup. Ya, misalnya patung yang biasa kita lihat di jalanan itu hanyalah miniatur, hanya berubah bentuk. Ya. Bagaimana supaya sebatang tubuh ini bisa hidup? Nah, amal tadi yang dibaratkan adalah sebatang tubuh mati tanpa ruh atau nyawa, maka wujudul ikhlasi fiha, adanya keikhlasan di dalam tubuh itu, itulah ruhnya. Wa ruhuha wujudul ikhlasi fiha. Sebatang tubuh, amal tadi ibarat sebatang tubuh, maka nyawanya adalah wujudul ikhlasi fiha, adanya keikhlasan di dalamnya. Jadi supaya amal kita hidup diterima oleh Allah harus dengan ikhlas. Nah, tentu ikhlas itu diawali dengan niat, kemudian senantiasa memurnikan daripada niat semata-mata mengharap karena Allah dalam melaksanakan amal itu. Jadi awalnya adalah dimulai dari niat ikhlas semata-mata karena Allah, kemudian kita berusaha memurnikan tujuan itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 66, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dari seekor hewan ternak. Firman Allah, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya bagi kalian terhadap hewan ternak itu ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butuniha. Yang kamu makan dari apa yang terdapat dalam perutnya. Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Di dalam perut hewan itu ada susu murni, labanan khalisan, ada susu murni. Susu murni itu terdapat di antara mimbaini farsin wadamin. Susu murni yang ada dalam perut hewan itu berada di antara kotoran dan darah. Tapi dia mampu, hewan itu mampu menghasilkan susu yang murni, walaupun di dalam perutnya itu bercampur di satu tempat dengan darah dan kotoran itu. Nah, itulah yang dimaksud ikhlas
dalam pelaksanaan ibadah bahwa ya meskipun tadinya kita punya tujuan tertentu dengan suatu yang amalan, ya misalnya kita sholat duha, ya, sebagaimana salah satu fadilah pada waktu duha itu adalah diterima doa, sehingga kita awali pagi dengan duha, insya Allah dimudahkan rezeki. Jadi kita sholat duha dengan ada iming-iming kita dimudahkan rezeki kita. Boleh saja kita beribadah dengan janji Allah terhadap dimudahkan rezekinya itu, tapi ingat, walaupun dalam ibadah itu ada campuran tujuan dunia, ya sebagaimana tadi dalam perut hewan itu ada darah, ada kotoran, tapi hewan itu mampu menghasilkan susu yang murni, yang asli. Begitu pula dalam ibadah kita. Boleh jadi kita mengatakan ikhlas semata-mata karena Allah, tapi ada saja tujuan dunia, bisa saja, tapi harus kita kembali memurnikan niat itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu